Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faru Adam dari kelas Teori Komunikasi 2A. Hari ini saya akan membahas teori komunikasi dalam kelompok. Komunikasi kelompok merupakan studi mengenai komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan sekelompok orang yang dihubungkan dengan tujuan yang sama. Selayaknya bentuk komunikasi lainnya, komunikasi kelompok juga terklasifikasi dalam dua macam, yakni kelompok kecil dan kelompok besar. Ada beberapa teori komunikasi kelompok yang dikembangkan untuk mengukur seberapa efektifnya komunikasi yang dilakukan. Tingkat efektivitas tersebut mempengaruhi kepuasan tiap anggota. Berikut akan saya jelaskan beberapa teori komunikasi kelompok. Yang pertama, simbolik konvergensi Deore. Simbolik konvergensi Deore atau dikenal sebagai fantasi demi analisis merupakan salah satu teori komunikasi kelompok yang digagas oleh Ernest Borman, John Tragan, dan Donald Searle. Teori ini membahas bagaimana setiap orang dalam kelompok memiliki suatu realitas bersama melalui komunikasi. Dalam teori ini, penggambaran kita terhadap satu hal dapat mempengaruhi kepercayaan bersama. Adanya komunikasi memungkinkan tiap anggotanya untuk membicarakan penggambaran tersebut melalui percakapan dengan orang lain. Semakin sering dibicarakan, lama-lama hal tersebut akan diyakini bersama. 2. Groupthink Theory. Teori ini dikembangkan oleh Irving Janis. Ini merupakan teori komunikasi kelompok yang berfokus pada efektivitas kelompok. Komunikasi dari teori ini ialah bagaimana kondisi tertentu dapat menciptakan kepuasan kelompok yang tinggi. Namun dengan output yang tidak efektif, kepuasan tersebut ada karena kohesivitas kelompok, yakni besaran derajat seseorang untuk menjadi anggota satu kelompok. Dalam kasus ini biasanya tingkat pengakuan antar anggota yang tinggi. 3. Socio-egocentric dan group-centric model. Joseph Bonito melakukan kritik atas socio-egocentric model yang dikemukakan oleh Dean Hewes melalui socio-egocentric and group-centric model. Jika Hewes berpendapat bahwa komunikasi dalam kelompok hanya dilakukan karena anggotanya memiliki kepentingan tertentu, maka Bonito memiliki pendapat berbeda. Menurut Bonito, selain memiliki kepentingan pribadi, para anggota kelompok juga melakukan komunikasi demi kepentingan bersama. Tentu saja pendapat Bonito berlawanan dengan pendapat yang dimiliki oleh Hewes. Biasanya komunikasi egosentrisme terjadi dalam kelompok jika masalah yang perlu diselesaikan sangat mudah. Kelompok berbentuk dalam sebuah penelitian, hasil kerjanya yang dibutuhkan bersifat informasi dan prosedur. Diskusi dilakukan di awal kelompok terbentuk. Anggota kelompok memiliki keterlibatan yang rendah dan anggota kelompok tidak memiliki sejarah bekerja sama. Intinya, melalui model komunikasi kelompok ini, kamu dapat mengidentifikasi mana bentuk komunikasi yang dilakukan, mana kepentingan pribadi tertentu, mana yang dilakukan untuk melancarkan kepentingan bersama dalam kelompok. Sekian teori yang saya berikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.